Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Proyek Struktur Data dan Algoritma. Di sini kami ingin mempresentasikan program yang kami buat, yaitu data akademik mahasiswa dengan penerapan dari linear search dan selection sort. Adapun sebelum melakukan demonstrasi dan presentasi source code di dalamnya, pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Fazli Muhammad dengan NPM G1A021032. Adapun rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Afriza Tririzky dengan NPM G1A021020. Saya Fadila Syakira dengan NPM G1A021022. Saya Haikal Najib Ali dengan NPM G1A021052. Saya Rifali Ramadan dengan NPM G1A021096. Baiklah, mari kita langsung saja melakukan demonstrasi program yang telah kita buat yang akan dibawakan oleh Haikal. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Najib Ali dengan NPM G1A021052. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara kerja aplikasi kami yang berjudul Penerapan Linear Search, Select and Sort dalam Searching dan Sorting Data Akademik Mahasiswa. Di sini saya akan mengerun aplikasi tersebut. Dan tampilan akan menunjukkan main class dari login.java. Di sini terdapat inputan dari admin login yang akan membawa kita ke page selanjutnya. Di sini jika saya memberikan ID admin dan menekan login, maka tampilan akan menunjukkan mohon memasukkan password terlebih dahulu. Dan jika saya memasukkan passwordnya salah, maka tampilan akan menunjukkan seperti ini, yaitu username atau password tidak cocok. Maka ID password yang benar adalah admin dan 123. Jika saya menekan tombol login, maka akan berpindah ke kelas selanjutnya, yaitu main menu. Pada main menu terdapat dua button, yaitu tambah data mahasiswa dan data mahasiswa baru yang telah kita input. Di sini saya akan menjelaskan cara menginput data mahasiswa. Kita tekan, dan di sini terdapat form data mahasiswa yang berisi nama, NPM, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Baik, di sini saya akan mencoba menginput data. Itu Fazli dengan NPM G1A021030, tempat tanggal lahir 10, jenis kelamin ya, dan akan menampilkan data berhasil disimpan. Jika kita menekan OK, maka data yang akan di sini akan hilang dan tampil pada page hasil data mahasiswa. Bisa lalu saya akan menginput beberapa data lagi agar nanti bisa kita lihat di sana. PMG 1A021052 dan Jakarta. Ini adalah data kedua yang berhasil saya input. Lalu untuk data ketiga ada hari pagi, PMG 1A0196, tanggal lahir mana, jenis kelamin pria. Lalu saya akan menginput dua data lagi agar terlihat lebih banyak. Iqbal 021090, tanggal lahir Bandung, jenis kelamin pria. Dan data terakhir yaitu Arik yang memiliki NPM G1A021025, tanggal lahir dan dengan jenis kelamin pria. Lalu ini adalah data terakhir yang akan saya input. Setelah saya berhasil menginput semua data, di sini terdapat tombol button back yang akan membawa kita kembali ke menu.
Pada menu, saya akan menekan tombol button data mahasiswa baru. Di sini terlihat semua data-data yang telah kita tampilkan sebelumnya, yang bernama Arik, Iqbal, Rivaldi, Haikal, dan Fazli. Pada data di sini, terdapat kolom searching dengan menggunakan linear sort, dan terdapat sorting dengan menggunakan selection sort. Cara penggunaannya yaitu, di sini jika kita mencari nama Haikal, dan menekan tombol cari nama, akan menampilkan data seperti ini, dengan tulisan data ditemukan. Lalu kita akan mencoba, misalnya Mail, yang tidak ada di dalam data, maka akan menampilkan data tidak ditemukan. Lalu, jika kita ingin mengurutkan dari nama dan NPM, sangat mudah, dengan cara menekan combo box yang ada di sini, lalu menekan nama. Maka namanya akan terurut sesuai abjad. Lalu kita akan mencoba mengurutkan sesuai NPM dengan menekan tombol combo box dan NPM. Di sini NPM akan terurut melalui 30, 35, 52, 90, dan 96. Jika setelah selesai, kita bisa menekan kembali button back dan akan kembali ke main menu. Dan jika kita setelah selesai menginput semuanya, kita bisa logout dan kembali ke menu login. Sebelumnya terima kasih. Baik, terima kasih Haikal telah melakukan demonstrasi program data akademik mahasiswa. Selanjutnya, bagian login akan dijelaskan oleh Fadila. Pada Fadila, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini kita akan membuka login page yang terdapat 2 kolom untuk mengisi user dan password. Dan saya akan menjelaskan source code yang terdapat di dalamnya. Nah, yang pertama, ini merupakan kode pada fungsi tombol login. Pada tombol login terdapat perkondisian jika kita memasukkan user dan password yang cocok atau sesuai. Lalu, perkondisian yang kedua, apabila kolom username kosong dan hanya mengisi kolom password, maka akan menampilkan panel dialog kosong atau muncul tampilan mohon masukkan username terlebih dahulu. Dan perkondisian yang ketiga, apabila kita telah mengisi password tapi username-nya kosong, maka juga akan menampilkan panel dialog kosong atau akan muncul tampilan mohon masukkan password terlebih dahulu. Kemudian, perkondisian selanjutnya, apabila username atau password tidak sesuai, maka akan menampilkan panel dialog kosong atau tampilan username atau password tidak cocok. Itulah penjelasan untuk source code login. Sekian, saya kembalikan lagi kepada Fazli. Baiklah, terima kasih kepada Fadilah telah menjelaskan bagian login. Selanjutnya, untuk bagian menu pada program data akademik mahasiswa akan dijelaskan oleh Rivaldi. Pada Rivaldi dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Fazli. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu pack, yang dimana bisa kita lihat desain menu pack di sini kami edit sendiri di NetBeans. Yang pertama, kami menambahkan ada 3 button. Yang pertama adalah button logout. Yang kedua ada button tambah data mahasiswa. Yang ketiga ada button data mahasiswa baru. Dan juga di sini kami menambah sedikit label, yang dimana ada label yang bertuliskan admin. Yang kedua ada label berisikan main menu, dan yang ketiga ada label yang berisikan sejarah Universitas Bengkulu. Dan juga di sini kami menambahkan sedikit gambar logo Universitas Bengkulu dan logo untuk tampilan admin. Pertama-tama, saya akan mengklik logout. Nah, bisa kita lihat di sini ada shortcut yang dimana ketika kita mengklik button logout, di situ akan memindahkan dari menu pack ke halaman login. Kembali lagi.
Yang kedua, ada button tambah data mahasiswa. Ketika kita mengklik button tombol tambah mahasiswa, kita akan dipindahkan ke halaman tambah data mahasiswa. Yang ketiga, ada button data mahasiswa baru. Ketika kita menekan button data mahasiswa baru, kita akan dialihkan oleh tampilan data mahasiswa. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Fazli. Baik, terima kasih kepada Rivaldi telah menjelaskan bagian menu. Selanjutnya, bagian tambah data akan dijelaskan oleh Afriza. Kepada Afriza, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Afriza akan menjelaskan dari bagian tambah data. Yang pertama pada desain. Pada desain kami menambahkan 4 kolom inputan, yang mana inputan tersebut adalah nama, NPM, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kami juga menambahkan tombol simpan dan tombol kembali pada menu. Source code-nya yaitu yang pertama, pada button simpan kami menggunakan perkondisian. Jika salah satu kolom masih kosong, maka akan muncul panel dialog, mohon isi kolom yang masih kosong. Selanjutnya, perkondisian node baru yang parameternya berdasarkan variabel kolom yang diisi, sehingga menjalankan tambah data pada kelas linked list. Selanjutnya, akan muncul panel dialog data berhasil disimpan. Setelah data disimpan, maka teks akan kembali kosong. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Fazli. Baik, terima kasih. Afriza telah menjelaskan bagian tambah data. Selanjutnya, pada bagian data mahasiswa akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada bagian data mahasiswa, di sini pada desainnya terdapat kolom pencarian, terdapat button untuk mencari nama, terdapat combo box yang digunakan untuk menyorting data atau mengurutkan data, dan terdapat tabel yang akan digunakan untuk menampilkan data yang telah diinput. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelas data yang saya buat untuk sebagai tempat penyimpanan datanya. Pada kelas data, di sini saya membuatnya untuk sebagai inisialisasi data di dalam node yang isinya seperti nama, NPM, TTL, jenis kelamin. Saya juga membuat variabel next dan pref yang artinya di sini kami menggunakan double linked list. Lalu pada kode di bawah yang berfungsi untuk menambahkan data pada node sesuai parameter, di sini kami menggunakan this nama, this npm, dan this yang lain-lainnya. Lalu pada kelas linked list, ini berfungsi agar data tersebut menjadi terkoneksi atau terhubung menjadi suatu linked list. Lalu pada kode di bawah di sini adalah inisialisasi head dan tail yang akan digunakan pada linked list sebagai tempat penyimpanan datanya. Lalu di sini adalah fungsi untuk menggabungkan data menjadi linked list, yaitu public void tambah data. Oke, kembali lagi ke data mahasiswa. Di sini pada source code-nya, yang pertama yaitu saya mengimpor terlebih dahulu ke kelas seperti linked list, data, dan option panel atau tabel model. Lalu pada awalnya, di sini kita harus menulis dulu inisialisasi objek, inisialisasi model tabel, dan boolean cari. Lalu pada public data mahasiswa ini, di sini saya menulis kode
untuk membuat objek baru yang akan disimpan ke dalam data MH dari inisialisasi objek tadi. Dan di sini saya juga menulis fungsi cetak data. Lalu di sini terdapat fungsi void tombol back atau back button yang kodenya akan membuat kita berpindah dari halaman tambah data menuju ke menu. Karena di sini kodenya adalah new menu. Dan dispose adalah untuk membuat tampilannya menjadi hilang. Lalu pada tombol cari nama, di sini kami menggunakan algoritma linear search. Pada algoritma ini, pertama kami membuat dulu variabel awalan nodenya atau head-nya. Setelah itu kami membuat looping apabila node tidak sama dengan 0, yang nantinya akan berfungsi untuk mencari data. Lalu, apabila key yang ingin dicari sudah dimasukkan, akan terjadi dua kondisi. Pada kondisi pertama, yaitu apabila data tidak ditemukan atau temp sama dengan 0. Kondisi yang keduanya adalah apabila data yang ditemukan telah dicari. Maka akan muncul layar pop-up dari JFrame berikut ini. Lalu untuk mensorting datanya, di sini kami menggunakan selection sort. Untuk membuat selection sort ini, pertama kita harus mendapatkan dulu data dari combo box yang akan kita gunakan untuk mensorting. Seperti jika ingin mensorting nama, maka kita memilih combo box yang bertuliskan nama. Lalu data temp berfungsi sebagai awalan linked list yang akan disorting. Lalu kami menggunakan switch untuk kode di dalam combo box-nya. Yang pertama, switch-nya adalah case. Apabila combo box-nya strip, maka kode berikut ini akan jalan atau tidak akan terjadi apa-apa. Lalu pada case nama, maka kode berikut ini akan dijalankan yang nantinya akan mensorting data sesuai nama. Di sini kami menggunakan looping untuk mencari urutan node yang belum disorting, dan di sini berfungsi untuk menukar data. Begitu juga pada case npm yang berfungsi untuk mensorting datanya sesuai dengan npm. Pada hasil cari, kode yang ditulis di dalam sini hanyalah apabila key yang ingin dicari nantinya akan dikirim, key yang dicari dari data mahasiswa sebelumnya, nantinya key-nya akan dikirim ke sini dan nantinya akan di-print sesuai dengan kolom datanya yang ingin dicari. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya pada data mahasiswa. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskannya atau dalam mendemonstrasikan programnya. Dan kami juga minta maaf apabila program yang kami buat mungkin masih tidak terlalu bagus. Saya akhiri presentasi tugas besar dari kelompok 5. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.